Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Teman-teman yang di waktu Indonesia Timur mungkin sudah agak siang ini ya. Tapi teman-teman yang di waktu Indonesia Barat masih relatif pagi. Teman-teman, saya pagi ini kepingin sharing tentang dunia desain 3D, 3 dimensi. Lebih enak disingkat 3D gitu ya. Jadi dunia desain 3D ini kita akan spesifik ke bangunan rumah, di mana ini yang punya peluang cuan banyak teman-teman. Tetapi bangunan lain sebenarnya juga punya banyak peluang. Baik teman-teman, saya langsung sharing saja. Saya kepingin nanti kita lebih banyak interaksinya, sehingga tidak hanya saya bercerita saja, tapi teman-teman juga bisa bisa menangkap peluang apa yang kita bisa kolaborasikan bareng. Saya tampilkan dulu teman-teman. Oke, slide-nya langsung ke sini saja. Ini momentum acara saya kemarin teman-teman, jadi tentang literasi, tetapi yang saya sampaikan literasi digital, jadi saya banyak bicara literasi visual. Jadi teman-teman, ini lembaga saya teman-teman, mudah-mudahan bisa terdengar jelas suara saya, dan gambarnya slide-nya bisa berjalan. Saya nanti mohon bantuan teman-teman, kalau misalnya ini slide saya tidak berjalan, tolong open mic atau di chat ya teman-teman ya. Karena pernah kejadian, jadi saya sudah asik bercerita, saya sudah asik slide-nya ternyata nggak berganti. Jadi mohon nanti diingatkan saya. Baik teman-teman, ini lembaga saya tahun 2001. Jadi kurang lebih 22 tahun yang lalu teman-teman. Tepatnya di bulan Desember. Jadi saya itu berdua teman-teman. Ini bisa bergeser ya gambarnya ya, berubah ya gambarnya ya. Tadi branding nama perusahaan saya. Nah ini kami mendirikannya berdua teman-teman. Jadi ini foto yang sudah lama. Saya kembar teman-teman. Jadi teman-teman nanti jangan kebingungan gitu ya. Pas nanti ketemu di kalau misalnya suatu saat saya ke Jogja, kami ke Jogja terus wah ketemunya Pak Aditya misalnya. Saya Aditya teman-teman, nama saudara kembar saya Pak Aditya. Kami basicnya sama. Basicnya adalah arsitek. Saudara saya Pak Aditya itu dari USU, saya dari Jogja, dari UGM. Kami masuk di 96 dan selesai di 2001 teman-teman. Kemudian ketika selesai, saudara saya mengajak yuk kita buat kalau sekarang namanya startup ya. Kalau dulu ya kita menyebutnya konsultan, dan sampai sekarang juga branding nama konsultan itu juga ya masih ada gitu ya. Jadi konsultan biasanya kan, kalau di pemerintahan apalagi. Kalau sekarang sih orang banyak startup gitu ya. Konsultan memang lebih spesifik. Nah sebenarnya kami malah lebih menyebutnya juga studio, jadi studio desain dan animasi. Nah memang impian kami adalah mempunyai studio desain sendiri ya. Jadi teman-teman, impian kami sebenarnya dulu kami berpikirnya bekerja gitu, tapi ketika lama-lama ikut seminar, ikut workshop di luaran, kok kita punya satu idealisme dan itu kepengen diwujudkan. Makanya kita buat brand namanya itu Dream. Dream itu impian kan teman-teman, pasti udah tahu lah, familiar lah bahasa Inggrisnya artinya dream itu kan ya impian gitu. Kemudian arts-nya itu bukan ART itu seni, ARCH itu arsitek. Jadi spesifik sebenarnya ya. Spesifik itu maksudnya bukan jenis pekerjaan desainnya spesifik arsitektur aja, tapi maksudnya art itu kami arsitek. Jadi dream art itu sebenarnya dreamnya arsitek itu dreamnya kami maksudnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi perusahaan ini sebenarnya dreamnya kami, itu aja, sesimpel itu aja teman-teman. Tapi yang kami kerjakan itu tidak spesifik di arsitektur aja. Di ARCH itu kan arsitektur ya, kita arsitektur atau arsitek profesinya. Kami luas teman-teman. Tapi brandingnya namanya Dream Art. Tadi sudah saya sampaikan. Nah teman-teman, apa yang ditawarkan oleh startup kami, startup itu kan sebenarnya hadir tidak hanya karena faktor teknologi, dia menggunakan teknologi untuk problem solving, tapi juga dia menghadirkan solusi masalah itu yang berdampak besar gitu. Misalnya kayak Gojek itu kan menghadirkan solusi permasalahan yang berdampak besar gitu, yang mengimpact sangat besar gitu. Nah teman-teman, apa yang ditawarkan adalah di tahun 2001 ketika saya balik ke Medan gitu ya, tahun-tahun segitu jangankan 3 dimensi, pakai 2 dimensi mesin 2 dimensi AutoCAD saja masih jarang lah, bukan belum ada ya, mungkin ada tapi masih sangat jarang, bisa dihitung jari. Jadi masih pakai meja gambar gitu. Nah sehingga kami menawarkan solusi, kalau sekarang, jangankan sekarang ya, mungkin lagi tren itu di tahun-tahun berapa ya, 2017 gitu ya, ketika teman-teman lihat di Agung Podomoro gitu ya di televisi. Kalau sekarang kita udah banyak nonton YouTube channel ya. Tapi teman-teman mungkin masih ingat dulu itu kita lihat 3D itu ya di stasiun TV gitu ya. Tahun-tahun mungkin 2015 ke bawah gitu ya. Nah, tahun 2001 itu kami sudah menghadirkan ini.
Saya akan cepat aja ini merangkum 2002 sampai 2004 kurang lebih. Tadi kan berdirinya Desember 2001. Nah, di awal 2002 itu kita sudah mulai mengerjakan proyek seperti ini, teman-teman. Ini PRSU, Pekan Raya Sumatera Utara. Kalau di Jakarta namanya Pekan Raya PRJ, di Aceh namanya PKA, Pekan Kebudayaan Aceh. Itu hampir sama lah prinsipnya. Ini pertama kali, sebenarnya PRSU itu udah lama, Pekan Raya Sumatera itu udah lama. Cuman ini tukar guling, jadi pindah lokasi. Nah, kemudian ini penimpaan rumah sakit, teman-teman. Ini resolusi kecil, tapi 3 dimensi ya. Di tahun 2002, kita sudah bikin pemipaannya itu 3 dimensi agar konsumen owner si rumah sakit ini bisa melihat lebih detail, lebih jelas. Ini kantor wali kota, teman-teman. Kemudian ini akper, akademi perawat di salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara juga. Kemudian ini PON di Pekanbaru, Rumbai, teman-teman. Kemudian ini GOR, teman-teman. Ini GOR. Jadi ini GOR ini gedung serbaguna. Jadi yang paling besar di Kota Medan itu ini, teman-teman. Kita mendesainnya tahun 2003 atau 2004, saya agak lupa. Nah, teman-teman, seiring dengan semakin bertambahnya proyek, kami kekurangan SDM dan kami membentuk PT ya. Jadi waktu awal kami belum membentuk PT, kenapa? Karena memang belum ada uangnya. Jadi simpel aja, teman-teman. Jadi belum ada uangnya. Nah, baru dibentuk ketika 2004. Sebenarnya dari 2002 sudah ada uangnya. Cuman kita masih menghandle berdua gitu ya, jadi masih sibuk gitu. Nah, ketika sudah mulai mencari orang, sudah mulai merekrut orang, kita baru bisa fokus untuk bikin perusahaan. Jadi nggak langsung bikin bisnis gitu ya, tadi startup atau kita bilang tadi studio desain dan animasi atau konsultan. Itu kita langsung punya uang, enggak, teman-teman. Jadi kita cari proyeknya dulu, dapat uang. Jadi di 2002 nggak sampai setahun kita sebenarnya sudah ada uang untuk bikin perusahaan ini. Teman-teman, bikin PT sekarang kan murah ya. Dulu nggak seperti sekarang. Dulu saya bikin itu 15 juta bikin perusahaan. Nah, 15 juta aja tahun 2023 ini, tahun ini aja nilainya masih gede, teman-teman. Apalagi tahun 2004. Ngumpulinnya 2002 udah kita kumpulkan gitu. Ya karena dulu tuh serba mahal semuanya, teman-teman ya. Sekarang yang makin murah, bisa online lagi. Sudah murah, efisien, teman-teman nggak mesti tunggu lama lagi ya, sangat beruntung, teman-teman. Karena merekrut dari lulusan universitas kita harus melatih lagi, ternyata sampai dengan hari ini saya pikir PR-nya masih sama, teman-teman, di dunia pendidikan formal ya, baik di kampus, di di Politeknik D3 ataupun D4 ataupun bahkan tingkat sekolah menengah atas SMK gitu ya. Kalau SMA itu memang mereka melanjutkan kuliah, tapi kalau SMK itu sebenarnya kerja. Nah, teman-teman, saya mendapatkan bahwa kita harus melatih ulang gitu, melatih ulang bukan melatih ulang ya, melatih dari nol lagi gitu. Karena yang diajarkan di kuliah dengan kurikulum yang sekarang itu berbeda jauh gitu. Nah, akhirnya kita berpikir kalau kita ngelatih lagi, kita keteteran proyeknya, teman-teman. Jadi kita proyeknya keteteran, ngelatihnya juga keteteran, akhirnya malah dua-duanya malah keteteran semua. Akhirnya kami mencari solusi, gimana nih solusinya? Akhirnya kami membuat lembaga pelatihan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk cari SDM. Untuk siapa ya? Untuk internal, untuk pribadi. Maksudnya pribadi perusahaan ya, maksudnya internal perusahaan gitu. Tetapi teman-teman, pada kenyataannya, udah diurus ya, ternyata pada kenyataannya banyak siswa-siswa kami itu yang direkrut oleh perusahaan lain. Terus gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Karena banyak yang belajar kan nggak semuanya bisa kita rekrut sendiri. Kita kan juga punya keterbatasan gitu. Nah, akhirnya ini direkrut bahkan sampai keluar kota, teman-teman. Bukan hanya di Medan saja. Kalau tahu Deli Serdang, Pakam, kalau tahu Sergi, kalau tahu Tebing Tinggi di Sumatera Utara, itu nama-nama kabupaten kota, teman-teman. Ciantar. Nah, itu banyak bahkan sampai Sibolga. Nah, itu nama kabupaten di Sumatera Utara ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak usah bingung ya dari daerah lain. Artinya sudah lintas kota tapi masih di kabupaten, tapi masih di dalam satu provinsi. Nah, teman-teman, saya lanjut dulu. Karena punya lembaga pelatihan, saya nulis buku. Zaman itu kalau kita ingin berbagi, apalagi seluruh Indonesia, kita nggak bisa kayak sekarang YouTube channel, ada bahkan TikTok, media sosial sudah sangat enak sekali gitu ya, enak banget gitu ya. Nah, kalau dulu kita nulis buku, teman-teman. Buku kita terbit dulu di Gramedia, baru orang bisa kenal kita gitu. Sebenarnya saya bukan masalah ingin dikenal atau tidaknya, teman-teman, tapi keinginan berbagi, teman-teman. Jadi punya lembaga pelatihan, ya sekalian aja modulnya jadi buku. Prosesnya sebenarnya panjang, nanti mungkin pada kesempatan lain saya akan cerita kalau teman-teman tertarik. Pak, saya pengen bikin novel sendiri, nah itu nanti di sesi lain aja ya teman-teman ya. Saya lanjut. Di rentang 2006 sampai 2008, tadi kan 2005 tuh. Ini saya merangkum perjalanan 22 tahun.
saya di bidang desain dan animasi. Nah, ini 2006 sampai 2008 saya paling banyak ngerjakan properti, Nah, beberapa teman-teman yang pernah ikut seminar saya, baik online maupun offline, ini pasti sudah familiar karena saya sering menyampaikan bahwa peluang properti ini paling besar sebenarnya. Apa aja itu? Banyak sebenarnya, ruko, kemudian properti komersil, artinya bukan yang subsidi atau orang bilang perumahan Jokowi gitu ya. Bukan perumahan Jokowi, itu perumahan KPR subsidi sebenarnya. Dari zaman dulu itu Perumnas. Kemudian ini baru yang perumahan subsidi tadi ya, atau perumahan Jokowi lah kalau orang sering bilang gitu namanya. Berarti ini harganya sudah dipatok, jadi tidak bisa harganya di atas standar pemerintah. Karena memang ini program pemerintah, banyak kemudahan-kemudahannya. Misalnya Pak DP-nya lebih rendah, bahkan bisa disubsidi lagi, bunganya juga disubsidi, tahunnya bisa panjang, angsuran dan seterusnya. Nah, kemudian ini rumah pribadi. Nah, teman-teman, di tahun 2009 saya mendapat saya dan saudara saya mendapat undangan bedah buku di Unsia, Banda Aceh. Nah, besoknya karena kami masih di Banda Aceh, masih extend lah, tidak langsung balik ke Medan. Ternyata salah satu peserta seminar itu ada dari PU, pekerjaan umum ya, dari Dinas PU Provinsi Aceh. Nah, singkat cerita, ajak ketemu, dia bertanya apakah sudah balik Medan, belum, kemudian masih di Banda, kemudian kita ketemu. Singkat cerita bikin animasi jembatan ini. Kalau teman-teman pernah ke Banda Aceh, dari Medan masuk ke Banda Aceh itu ada simpang apa ya namanya ya? Ini yang belok ke kanannya, arah ke bandara Banda Aceh, Bandara Sultan Iskandar Muda. Kalau dulu namanya Belang Bintang ya. Nah, ini kami mengerjakan animasi ini. Nah, teman-teman, di tahun yang sama saya dapat kami dapat animasi kayak gini. Kami menemukan atau mendapat file animasi itu Kolam Namu. Nah, teman-teman, ketika mendapatkan file animasi Kuala Namu, saya sudah langsung melihat bahwa ini bukan orang Medan yang mengerjakan, bukan orang Sumatera Utara yang mengerjakan. Nah, tahunya dari mana? Karena saya follow up, saya coba datangi, saya coba cari informasinya, saya datangi ke Kuala Namu, dan benar, di sana sudah berkumpul banyak puluhan BUMN kontraktor ya. Itu kan ada Wika, Waskita, India Karya, Utama Karya, Adikarya, banyaklah, saya lupa PP dan seterusnya. Nah, intinya teman-teman, saya pengen mengambil peluang pekerjaan animasinya. Mungkin tidak pekerjaan perencanaannya, karena perencanaannya itu kalau APBN biasanya dari pusat kan. Pelaksananya juga, penunjukannya juga pusat dan segala macam. Tapi paling tidak presentasi animasinya itu bisa kita yang mengerjakan, orang lokal itu bisa mengerjakan. Jadi prinsipnya buat saya orang lokal itu jangan cuma nonton, karena apa pekerjaannya di lokasi kita. Kalau cuma nonton aja kan ya sampai kapan kita hanya cuma bisa menonton saja teman-teman. Kita harus bisa berkontribusi langsung, teman. Nah, tantangannya berat ya, berat. Saya harus melobi, bahkan saya tidak kenal sama sekali, harus melobi dan perjalanannya panjang. 8 bulan atau 10 bulan ya, tidak sampai setahun, tapi kurang lebih aja lah, hampir bisa dibilang ya 10 bulan itu juga udah hampir setahun ya. Nah, itu prosesnya bolak-balik, seminggu itu bisa 3 kali bahkan 4 kali teman-teman. Bahkan saya pernah ingat hampir setiap hari saya pernah datang gitu, cuma saya lupa pas kapan itu ya, karena berusaha untuk melobi gitu. Nah, akhirnya singkat cerita teman-teman, di tahun 2010-nya kami dapat animasi Landasan Pacu. Jadi 2009-nya berusaha melobi, 2010 akhir itu kita dapat animasi Landasan Pacu Kuala Namu, teman-teman. Kalau ke Medan itu bandaranya pasti Kuala Namu, salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Nah, sekarang udah ada saingan juga ya, yang Jogja, kemudian ada banyak lagi sekarang yang bandaranya besar-besar sekarang ya, internasional langsung. Nah, teman-teman, filenya ini hilang, tapi saya masih punya masih punya sisa dokumentasinya. Kemudian ini saya masih punya, ini gerbang Kuala Namu teman-teman. Jadi saya masih ada datanya kalau yang ini. Terus kemudian yang ini 2012 flyover Kuala Namu. Nah, 2013-nya saya ngerjakan animasi relokasi Belang Kejora, ini datanya juga hilang. Tapi mungkin kalau saya cari di komputer lama mungkin masih bisa ketemu ini. Mungkin masih ada backupnya. Nah, di tahun 2014 kami mengerjakan animasi Masterplan Sabang. 2015-nya kami mengerjakan animasi Bendungan Purwokerto. 2016-nya kami mengerjakan. Jadi banyak infrastruktur teman-teman ya. Ini stasiun kereta api. Jadi nanti kita akan banyak diskusi sharing gitu ya. Sebenarnya peluang apa yang kita bisa kolaborasikan teman-teman, terutama peluang visual 3 dimensi. Jadi tidak mesti pekerjaannya rumah aja, tapi kita mau sharingnya tentang rumah yang memang paling banyak peluangnya. Di infrastruktur banyak peluangnya, tapi kan juga terbatas. Kalau rumah itu kan bisa
bisa apa namanya, hampir setiap rumah individu kan butuh rumah ya. Artinya eh, sandang, pangan, papan ya. Pangan dulu ya, pangan, sandang, papan ya. Nah, artinya peluangnya jauh lebih besar. Tapi nanti kita akan diskusi teman-teman. Saya izin lanjut dulu. Di 2017 ada Harau, saya lupa menaruh. Selalu saya kadang lupa ada yang terselip. Ini 2018, jadi suplai air baku. Ini ada perusahaan Tirtanadi, ya perusahaan air minum daerah itu kolaborasi dengan perusahaan Prancis, kemudian bikin anak perusahaan baru berdua, kolaborasi kongsi, kemudian yang dihandle adalah suplai air baku. Ini BLK teman-teman. Teman-teman sedikit informasi, teman-teman yang mungkin masih belum ada apa ya, masih belum ada pekerjaan misalnya, teman-teman bisa ikut BLK. Ini gratis teman-teman, tapi ada seleksi ya, sudah pasti. Balai besar itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja ini dari APBN, berarti dari kementerian langsung, anggarannya APBN langsung. Nah, balai besar itu ada 5, mungkin sekarang nambah 6. Makassar dulu cuma 5, satu-satunya luar Jawa itu di Medan. Nah, saya mendesainkan master plan-nya, bukan mendesainkan master plan secara keseluruhannya, maksudnya secara keseluruhan, tapi bukan dari nol ya, karena saya cuman menambah di yang masih kosong itu atau ada yang direnov itu saya nambahkan. Jadi ini kayak kosong, saya tambahkan spot. Bentar saya tandain dulu ya. Yang ini masih awalnya ini apa ya, kayak lapangan gitu, tapi ada tempat bermainnya gitu. Ini kosong, saya buat spot center. Kemudian yang di sebelah sini ini kayak lapangan bola, sebelah sini, tapi saya ganti jadi danau. Walaupun pada pelaksanaannya ini nanti bergeser ke depan, karena ternyata setelah ke depannya di sini kayaknya. Karena ternyata di sini yang lebih rendah. Di sini yang lebih rendah. Jadi kalau hujan, banjir ya larinya ke sini semua. Jadi bagus danaunya ke sini. Karena awalnya saya dapat datanya nggak valid, tapi begitu saya ukur ulang, ternyata di sini yang lebih rendah. Jadi sekalian sebagai resapan, tapi juga tempat apa ya, relax lah gitu ya. Jadi kayak danau. Nanti saya tunjukkan, saya lanjut dulu. Ini teman-teman, sebentar saya. Nah ini sudah jadi sebenarnya teman-teman. Ini sudah jadi. Nanti coba cari di apa namanya Instagramnya BLK. Tapi sekarang namanya sudah berubah, nomenklaturnya namanya berubah. Fungsinya masih sama, tempat pelatihan juga, balai latihan kerja juga. Cuma namanya sudah pakai vokasi sekarang. Namanya DP pelatihan vokasi VP, vokasi dan produktivitas. Itu cuma ganti nama aja. Tapi tetap BLK. Kita lebih familiar dengan BLK aja, latihan kerja gitu. Saya lanjut. Ini asrama, tapi baru 1 lantai karena kena pandemi. Jadi saya kerjakan ini 2019, kemudian dianggarkan 2020, nggak lama pandemi. Jadi baru dikerjakan 1 lantai aja nih, baru 1 lantai aja teman-teman. Karena mereka refocusing. Jadi untuk COVID jadi refocusing. Oke, sebentar saya lanjut lagi. Ini masjidnya 2 lantai. Maaf, saya desain 2 lantai, tapi yang baru terwujud 1 lantai karena memang refocusing tadi. Kemudian ini refocusing, jadi sarana olahraganya diganti yang lebih sederhana. Nah, ini danau yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi sekalian tempat resapan ini sudah pindah ke bagian depan. Tapi belum dibuat juga, masih diplanningkan di depan karena setelah diukur yang lebih rendah di depan. Jadi banjir itu maksudnya kalau hujan deras ada lebih diarahkan ke depan. Untuk resapannya diarahkan ke depan. Jadi suasananya bisa untuk enjoy juga ya. Nah, baik, saya lanjut teman-teman. Nah, sampai dengan sekarang saya sudah menulis 44 buku. 2 masih dalam proses penerbitan. Alhamdulillah ini sebagian buku saya, teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman lebih cepat lewat pelatihannya, karena kalau dulu kan kita mungkin pelatihan masih jarang, di Medan juga jarang pelatihan, cuman kita yang buka untuk 3 dimensi ya. Kalau sekarang mungkin sudah bertambah, tapi juga masih belum terlalu banyak lah. Yang banyak kayak Office sama desain grafis itu masih paling banyak. Nah, ini sharing-sharing teman-teman, jadi kayak Zoom pagi ini seminar langsung gitu ya, sharing langsung gitu, ketemu dengan audiensnya tatap muka. Ini sebenarnya waktu bedah buku saya lupa tahun berapa ini ya, 2012 sampai 2000 berapa ya, lupa. Ini penerbit saya, maksudnya bukan penerbit, yang menerbitkan buku saya. Ini beliau ini direktur utamanya langsung. Kalau teman-teman tahu Geraha Ilmu, masih ada yang kuliah nggak ya? Itu Geraha Ilmu tuh banyak bikin buku-buku referensi untuk kampus, maksudnya buku-buku perguruan tinggi. Baik, saya lanjut lagi. Ya, ini beberapa event ya teman-teman ya, di kampus, swasta, negeri, termasuk di Politeknik Medan, kemudian di USU, dan seterusnya. Ini kompetisi teman-teman. Kompetisi kami belum juara di Wirausaha Muda Mandiri 2011.
besar aja, finalis nasional. Nah, ini baru dapat juara 2 di Entrepreneur Award. Kemudian 2012, 2013-nya juara 1 di Art Creativity. 2015-nya ini juara 3 di Kementerian UMKM. Kemudian juara 1 di Almadi Award akhir Desember 2015. Juara 1 di Gebiar UKM. BCA. Baik, teman-teman, ini sebentar. Ya, saya mau nampil, ini saya stop dulu ya teman-teman ya. Saya stop dulu. Saya mau nampilkan ini teman-teman. Saya mau nampilkan file potongan film ya. Saya sebentar, saya coba lihat dulu. Oke. Iya, saya tampilkan dulu. Oke teman-teman, saya share screen. Saya agak cepetin aja. Ini film 2012, teman-teman pasti tahu film tentang apa namanya, ya tentang ini ya teman-teman ya. Menurut versi mereka kan kiamat seperti ini gitu ya. Ya artinya film bencana lah gitu. Ini gedung-gedung hancur, kafe, rumah dan segala macam gitu ya. Nah teman-teman, film-film seperti ini kan nontonnya paling 2 jam 3 jam. Tapi proses produksi pembuatannya itu bisa panjang. Kenapa? Karena mereka membuatnya detail. Bahkan kita sampai nggak bisa membedakan lagi. Itu dimulai dari kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi dari kotak-kotak seperti ini didetilkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun makin detail. Ada pintu jendela, ada balkon, ada ornamen, ada kolomnya, ada interiornya, ada teksturnya, bahkan efeknya yang diharapkan di film itu apa, kemudian background dan seterusnya ya. Nah ini proses pembuatannya teman-teman. Nah saya agak percepat lagi. Jadi bangunan-bangunan simpel seperti ini. Nah ini simpel sekali sebenarnya ini. Nah, cuma kita kan di film melihatnya sudah wah gitu ya, karena sudah masuk bermacam-macam efek, bermacam-macam ada apa soundnya dramatis dan seterusnya. Nah, saya mau stop teman-teman. Saya mau menampilkan sebuah aplikasi ya. Jadi hari ini seperti saya bilang tadi, kita tidak hanya menambah wawasan 3D itu bagaimana, tapi juga harapannya teman-teman bisa melihat proses behind the scene-nya ya. Kalau di film itu behind the scene ya. Proses kerjanya itu gimana sebenarnya pembuatan sebuah film 3 dimensi misalnya. Saya mulai dari yang simple sederhana untuk desain setting propertinya ya. Jadi kan setiap film, setiap game itu pasti ada properti. Properti itu apa ya? Nggak mesti bangunan besar atau apa ya. Kadang sebuah interior juga properti teman-teman. Sebentar saya mau loading dulu aplikasinya. Nah lalu saya akan share screen. Ini sudah muncul. Saya akan share screen. Saya share screen dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan klik sebentar, create new project dulu. Saya klik new, jadi lembar baru, sebuah lembar baru ya teman-teman ya. Oke, sebuah lembar baru. Oke, ini teman-teman bertambah yang hadir pagi ini. Mudah-mudahan bisa masuk lagi teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah tampilan aplikasi. Ini adalah sebuah tampilan aplikasi ya teman-teman ya. Jadi aplikasi apa Pak? Aplikasi 3D teman-teman. Salah satunya. Teman-teman ada yang bertanya tadi malam gitu kan, apa namanya? Apakah softwarenya AutoCAD? Nah sebenarnya teman-teman ini ya mirip software CAD juga, tetapi ini orientasinya apa membedakan. Kalau teman-teman pakai AutoCAD, teman-teman akan bekerja untuk membuat sebuah ruangan. Teman-teman akan bekerja, sebelumnya saya pastikan dulu ini meter ya. Pak, sentimeter boleh, boleh. Saya pastikan dulu di sininya meter, karena saya lebih familiar kerja pakai meter, lebih cepat, desimalnya taruh 2. Ini lebih simpel gitu. Nah, kemudian saya pastikan, kemudian saya udah bisa klik OK di sini. Kemudian saya memastikan bahwa kotak ini, garis bantu ini, untuk apa garis bantu? Kita butuh presisi, makanya kita butuh grid. Jadi gambar kita nggak, kalau kayak komik kita bisa nggak presisi ya, maksudnya artinya itu kan bebas ya. Sementara kalau ini kita butuh presisi karena pakai ukuran semua. Kemudian kita akan lihat satu kotaknya ini adalah 1 meter kali 1 meter. Jadi kalau kita membuat 8, misalnya ruangan kelas ya, ruangan kelas itu 8 meter kali berapa ya? 8 meter kali misalnya 8 meter dikali 8 meter dikali 8 itu sini ya. 8 kotak dikali 9 lah misalnya. 8 kali 9 sebuah ruangan kelas gitu.
Nah, teman-teman nggak sekedar dapat gambar layout dua dimensi seperti ini. Kalau pakai AutoCAD akan seperti ini, mau dilihat 3D-nya, window, 3D window gitu ya. Kita nggak akan muncul apapun, karena garis itu mau diapa-apain juga, dia nggak akan muncul 3 dimensi. Teman-teman akan melakukan proses extrude ya, kalau secara konvensionalnya. Nah, dengan pakai aplikasi ini, sama-sama CAD juga, yang teman-teman lakukan adalah mendefinisikan parameternya, kemudian mau pakai warna apa, misalnya saya mau pakai warna kuning lah contohnya misalnya ya. Maka teman-teman tinggal gambarkan ruangan yang tadinya 8 kelas tadi ya, 8 dikali 9 meter tadi, ada ruangan kelas 8 kali 9 itu kira-kira begini. Nah ini 8 kali sebentar, 8 kali 9 itu kira-kira di sini. Maka teman-teman tidak hanya mendapatkan gambar 2 dimensinya saja, tapi teman-teman dapatkan gambar 3 dimensi. Window, 3D window, teman-teman dapatkan bentuk 3 dimensinya. Tinggal digeser-geser aja ya, mau pakai tampilan isometri atau tampilan perspektif sama aja. Nah, artinya apa? Teman-teman melakukan proses desain di 2 dimensi, misalnya saya membuat sebuah bentuk bangunan sederhana ya, pakai warna abu-abu, kemudian saya klik OK, teman-teman akan membuat sebuah bentuk bangunan sederhana, misalnya kira-kira ke sini, saya pakai trackernya biar kelihatan angkanya, jadi nggak usah hitung kotaknya lagi, ini 6, ini 7 ke sini, kemudian ke samping cukup 4, dan ketemu di sini, maka teman-teman nanti tinggal lihat 3D window-nya seperti ini. Nah ini. Kemudian kita membuat apa? Sekat ruangannya, teman-teman. Maka saya kembali ke 2 dimensi, saya akan buat sekat ruangannya. Ini kan kita ceritanya 3D rumah kan, maka kita coba langsung eksekusi teman-teman ya. Nah, kira-kira nanti di sini ada sebuah sekat yang membedakan, ada ruangan tamu, di sini ada ruangan tengah, mungkin ruangan keluarga, kemudian di sebelah, jadi ini udah jelas kamar ya, ini kamar apa namanya lebih kecil, kamar mandi di belakang aja, kemudian ini mungkin ada dapur, dapur dan ruang makan kali, kemudian di sini ada ruang keluarga sama ruang tamu. Kira-kira begitulah lewat kita ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat 3 dimensinya, window, 3D window. Teman-teman akan nampak bentuk 3 dimensinya. Ini sekat dindingnya semua ya. Nah, kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya kita bikin lantai. Ini ada lantai, ini kan masih kosong nih. Maka teman-teman akan melanjutkan dengan membuat lantai. Saya klik slabnya, kemudian saya ambil misalnya material keramik yang kayak papan catur ya. Sehingga teman-teman tinggal melakukan pakai magic wand, teman-teman tinggal klik di sini. Misalnya ruangan yang kayak pakai papan catur itu yang ruang tamu. Maka teman-teman tinggal lihat di window, 3D window. Maka teman-teman dapatkan dia lantainya. Nah, kemudian lanjutannya misalnya saya mau bikin lantai untuk dapur misalnya. Saya mau bikin lantai untuk dapur misalnya. Makanya teman-teman lakukan adalah mengganti parameter. Sebenarnya parameternya posisinya 0 udah pasti, teman-teman tinggal ganti materialnya aja. Misalnya mau teman-teman pakai material keramik 30 kali 30, cari aja 30 kali 30. Teman-teman tinggal klik di sini. Termasuk untuk ke kamar. Lantai 30 30. Maka teman-teman lihat window 3D window-nya seperti ini. Ini sudah ada, bisa kelihatan ya. Nah, ini bisa kelihatan, ini lantainya. Ini juga sama sini, sama sini. Nah, tinggal yang ini yang belum kan? Kamar mandi. Nah, kamar mandi nanti teman-teman tinggal bikin lantainya dengan cara yang sama, tinggal ganti aja materialnya. Teman-teman cari material yang lain, yang ini misalnya, kemudian teman-teman pasang di sini. Hasilnya seperti ini. Nah ini, sudah ada materialnya. Artinya material lantainya ya. Pak, saya mau bikin apa namanya, teras depan, teras belakang. Ya sudah, kalau mau bikin teras depan, teras belakang, teman-teman tinggal balik ke 2 dimensi. Kita bekerja di 2 dimensi. Tapi melihat hasilnya di 3D. Tidak hanya 2 dimensi, tapi 3D-nya juga jadi. Kita pakai materialnya yang untuk teras tuh yang ini aja. Jadi cuma tinggal milih material, tinggal naruh ukuran, misalnya dibutuhkan ketebalan berapa, kemudian posisinya dari 0 udah pasti, maka teman-teman tinggal lihat hasilnya di window, 3D window. Jadi ada denah 2 dimensi, ada denah 3D. Ini dia. Nah setelah ini apa? Setelah ini teman-teman akan membuat tiang. Balik lagi ke 2 dimensi, window, floor plan. Kemudian teman-teman akan membuat tiang di sini. Maka teman-teman tinggal klik tiangnya. Tingginya 4 meter, kenapa? Karena bangunan kita 4 meter. Kalau teman-teman bangunnya mau 5 meter, nanti bikin 5 meter tiangnya. Ya, sesuaikan aja. Kemudian untuk apa namanya, tiangnya itu ukurannya 40 cm kali 40 cm aja, simetris saja. Kemudian pakai batu alam,
Ini ada banyak material, teman-teman pilih. STN itu maksudnya stone, stone itu batu. Jadi tinggal dipilih aja ya. Pak, nanti kita bisa bikin material baru, bisa, sangat bisa. Bisa klik, saya mulai dari peletakan di sebelah sini, tiangnya. Kemudian saya letakkan lagi di ujungnya, simetris. Maka silakan teman-teman lihat di 3D window. Nah, teman-teman dapat tiangnya. Kemudian apa? Kemudian pintu. Maka saya kembali ke 2 dimensi, teman-teman lanjut dengan pintu. Pintu ada berbagai macam ya. Ada banyak sekali pintu di sini. Ada pintu yang lengkung, pintu lipat, pintu garasi, pintu geser, slide ya. Teman-teman sliding. Kemudian teman-teman ganti di sini saya pakai pintu yang 2 daun aja. Saya pilih panelnya tuh yang model minimalis seperti ini. Kemudian ada handle-nya juga di sini. Saya pilih aja yang ini misalnya. Saya klik OK. Maka teman-teman tinggal pasang di tengah seperti ini. Hasilnya lihat 3D window-nya. Window, 3D window. Teman-teman dapatkan pintu di sini. Nah, kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya teman-teman membuat pintu yang untuk di kamar. Maka teman-teman balik ke 2 dimensi. Kita bekerja dengan pintu yang 1 daun. Karena pintu masuk kamar itu 1 daun aja. Maka teman-teman cari pintu yang 1 daun. Dia ada di posisi yang di atas ini. Kemudian pilih model panelnya ya. Model panel yang minimalis mungkin yang ini. Lengkap dengan handle-nya. Kemudian teman-teman silakan pasang. Untuk memasangnya teman-teman letakkan di pinggir. Kenapa letakkan di pinggir? Karena kita menggambar pintunya di pinggir, bukan di tengah. Kalau tadi kita pilih tengah, maka teman-teman pilih letakkan pintunya di tengah. Ini di pinggir. Kalau di kamar itu kan biasanya di pinggir pintunya, tidak di tengah. Kemudian ini saya bikin pintunya lagi. Kemudian ini saya bikin pintunya lagi. Kemudian mungkin yang ke ruangan ini, yang ke ruangan dapur atau apa, mungkin ada ruang makan, mungkin di sini disekat gitu, bisa tanpa pintu, bisa pakai pintu. Nanti tergantung kebutuhan desainnya aja. Lihat di window 3D window. Nah, teman-teman dapatkan pintunya sudah seperti ini. Kalau dibelokkan ke belakang, kenapa agak gelap? Karena mataharinya ada di depan. Jadi teman-teman bisa geser mataharinya. Kalau mataharinya ke belakang, ini terang. Jadi cuma masalah tinggal menggeser mataharinya. Kalau matahari di depan, ya berarti otomatis kan jadi gelap di belakang. Maka saya putar ke depan, depannya terang. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal menyelesaikan apa? Menyelesaikan jendela. Maka tinggal klik jendela. Jendela juga banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa explore. Tidak mungkin semuanya saya explore, ini ada begitu banyak. Saya ambil jendela yang model 2 daun aja. Kemudian teman-teman bisa lihat ada parameter. Jadi mau tingginya berapa, lebarnya berapa, itu bisa diatur. Saya pakai standar aja. Maka saya akan tinggal menggambarkan untuk masing-masing ruangan. Kira-kira ini ada jendela, di sini ada jendela juga, di sini ada jendela juga. Kemudian di sini ada jendela. Bentar, jendelanya yang 2 daun model seperti ini, ditambah 2 daun lagi jadi 4 daun seperti ini. Ada jendela di sini, ada jendela di sini. Ada jendela, di sampingnya juga ada jendela, nggak usah. Ya kira-kira begini, teman-teman bisa lihat tampilannya ini. Nah, ini jendelanya. Nah, untuk jendela kamar mandi mungkin teman-teman mau bikin, boleh balik ke 2 dimensi, teman-teman nanti bikin dari jendela yang 2 daun boleh, 1 daun boleh. Kalau jendela 1 daun, tinggal klik di 1 daun ini, teman-teman ganti teman-teman ganti parameternya, lebarnya paling ya 50 cm atau 60 cm. Tingginya mungkin cuma 30 cm atau 40 cm. Kemudian peletakannya 2 meter ya, 2 meter lebih, 2,2 meter, 2,1 meter. Klik OK, maka teman-teman tinggal meletakkan di sini, sebelah sini. Tinggal gambarkan, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Saya gambarkan saja, saya letakkan di sebelah sisi yang ini saja, sebelah sini. Kira-kira 3D-nya begini hasilnya, window, 3D window. Nah, begini hasilnya teman-teman. Bisa nampak ya? Nah, oke. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal membuat plafon. Nah, kita balik pakai slab, teman-teman. Nah, teman-teman pilih warna putih, tapi jangan lupa posisinya nggak 0. Kalau 0 dia jadi lantai. Berapa tinggi bangunan kita? 4 meter. Makanya teman-teman lakukan adalah memasukkan angka 4 meter, kemudian warnanya putih aja, teman-teman tinggal isi pakai magic wand ini. Biar cepat ada space bar, teman-teman bisa klik di setiap ruangan dan hasilnya window 3D window. Ini hasilnya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah atap. Maka teman-teman lakukan proses pembuatan atap dengan mengklik roof. Teman-teman akan klik di sini. Teman-teman nanti tinggal mengikuti bentuk bangunan. Kita atapnya limasan dulu ini ya, atapnya. Teman-teman tinggal klik di sini. Kemudian ikuti bentuk bangunannya. Sampai ke teras, karena teras ada bangunannya juga. Ada atap maksudnya. Bangunannya pakai atap, teras belakang enggak. Kita nanti yang depan itu kan untuk estetika bentuk. Tingginya udah pasti 4 meter. Ini ada beberapa yang diatur. Sebenarnya cuma masalah tinggi, kemiringan atapnya, landai, atau kalau mau landai lagi 30 derajat. Tapi saran saya ya 35, agar air hujan tidak banyak berlama-lama di genteng. Dia harus segera turunkan. Kemudian ini tripisannya. Kemudian kalau sudah ini, tinggal diklik
Oke, sebenarnya parameternya nggak banyak, jadi bukan untuk dihafal. Cuman yang prinsip-prinsip aja, tingginya, kemiringan, kalau atap, kalau bangunan ya dindingnya tingginya berapa, lebar batu bata, cuma sekedar itu aja. Klik OK, maka dapat gambar atap yang tidak hanya dua dimensi seperti ini. Ini kan dua dimensi di atapnya nih, dan nampaknya. Nah, tetapi teman-teman dapatkan juga gambar atap yang 3D, window 3D window, tiga dimensi. Nah, jadi untuk tahap ini, teman-teman sudah, saya ganti tampilannya perspektif, teman-teman sudah dapatkan gambar yang tidak hanya dua dimensi, tetapi tiga dimensi. Ini tiga dimensi. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh kayak gambar kerja, ini sudah jadi gambar kerja. Teman-teman tinggal misalnya untuk gambar tukang, biar tukang tahu, oh di sini ada jendela, nanti sini bikin namanya ruang tamu. Teman-teman tinggal ketik gitu ya, ruang tamu gitu. Nah, misalnya begini. Nah, udah, kemudian dikasih apa misalnya? Kemudian dikasih ukuran. Ya sudah, klik dimension, teman-teman atur, dimensinya teman-teman atur. Kemudian aturnya itu maksudnya cuma mengatur mau pakai font apa, terus kemudian besarnya berapa, terus garisnya warna apa. Karena ini dua dimensi ya. Nah, begitu sudah teman-teman klik OK, teman-teman akan bikin ukuran nih. Di sini, di sini, di sini, sama di sini. Teman-teman akan bikin ukuran begini nih. Ini ada ukurannya. Nah, terus kemudian yang vertikal misalnya. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, sampai dengan di posisi depan, teman-teman akan bikin ukurannya begini. Dan seterusnya ya. Kemudian, wah ada ini Pak, ada objek. Oke, misalnya saya taruh objek untuk misalnya ada sofa di sini. Sorry, ada sofa di sini, saya turun. Kemudian teman-teman pasang sofanya itu di sini, misalnya. Kemudian pasang TV, contohnya ya. Ada TV gitu. Kemudian teman-teman pasang TV-nya itu di kira-kira di sini TV-nya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ada karpet misalnya, contohnya. Ada karpet. Saya klik lagi, ada karpet. Misalnya contohnya. Saya pasang, saya klikkan di sini. Karpetnya saya taruh di tengah. Kemudian karpetnya agak lebih lebar mungkin ukurannya. Ukurannya lebarnya mungkin 2 meter. Ininya kira-kira 1,2, ya kira-kira agak lebih lebar begini. Kira-kira contoh aja. Nah, ini sudah jadi gambar ini ya, gambar apa namanya? Gambar kerja untuk tukang misalnya, ukurannya udah ada, ininya udah ada, terus kemudian kalau dilihat di 3D-nya seperti apa? Tiga dimensi masih kayak tadi, 3D window. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam, nampak sudah ada perabotannya di dalam. Jadi sudah lengkap interiornya. Pintunya juga boleh dibuka di sini. Kalau saya klik misalnya pintunya, kemudian teman-teman buka, ada parameter di sini. Parameter. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih 3D representation, kemudian buka 90 derajat. Maka pintunya udah terbuka. Jadi teman-teman bisa jalan gitu ya, kemudian lihat. Jadi kayak main game nih teman-teman. Lihat di situ. Pintunya kebuka, bisa ke belakang gitu ya. Ya, dan seterusnya. Oke. Biar lebih enak, saya kasih dulu coupling tanahnya ya. Ini kayak melayang-layang gini bangunannya. Saya kasih coupling tanahnya dulu, saya klik select, teman-teman nanti bikin rumputnya gitu maksudnya. Rumputnya itu berarti ya pakai rumput, udah jelas ya, halaman maksud saya. Kemudian teman-teman tinggal membingkai jadi seperti ini. Tinggal dibingkai aja seperti ini. Kemudian di depan ada karpet, bukan karpet, karpot ya. Untuk karpotnya teman-teman tinggal sisakan 5 meter ke depan, 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira 3D-nya seperti ini. Kemudian ada karpot tadi saya bilang untuk mobil parkir. Maka teman-teman ambil untuk membuat karpotnya. Kemudian teman-teman ambil materialnya misalnya yang kayak papan catur tadi. Teman-teman tinggal klik di sini pakai kotak gitu ya. Hasilnya begini. Ini untuk karpotnya misalnya. Kemudian ada jalan. Jalannya teman-teman tinggal buat dari slab. Kemudian materialnya diturunkan sedikit. Terus kemudian dikasih material aspal atau paving ya. Atau aspal aja lah ya. Jalannya pakai aspal lah kira-kira gitu ya. Nah, maka teman-teman tinggal kare gitu ya. Maka hasilnya kira-kira begini nih. Nah ini tampilannya. Kemudian biar nggak kosong, kita kasih kaplingan tetangga ya. Sebelah kita kasih kaplingannya. Misalnya di sebelah sini ada kapling kosongnya. Jadi bangunan kita ini nggak melayang gitu. Kira-kira begini tampilan perspektifnya.